Salam kasih dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti, mengingat, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang yang lain, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan dua orang. Pertama, Yesus melakukan percakapan dengan ahli Taurat. Yang kedua, Yesus melakukan percakapan dengan seorang murid. Dari dua orang ini, Yesus terlihat memberikan respons yang berbeda. Ketika ahli Taurat mengatakan bahwa ia ingin mengikut Yesus, Yesus menjawabnya dengan bahwa Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal itu berarti untuk mengikut Yesus merupakan sesuatu yang tidak mudah. Kemudian ketika salah satu muridnya berkata untuk meminta izin menguburkan ayahnya terlebih dahulu, respons Yesus ini cukup menarik. Yesus tidak memberikan izin kepada muridnya itu untuk pergi menguburkan ayahnya, melainkan Yesus meminta muridnya itu untuk segera mengikutnya. Jika kita perhatikan, tampaknya respons Yesus ini kurang bersimpati terhadap muridnya. Tampaknya Yesus tidak memiliki perasaan kepada muridnya yang sedang berduka. Namun Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya murid Yesus ini tidak sedang dalam keadaan duka? Sebenarnya ayah dari murid ini masih hidup. Jika demikian, mengapa si murid ini meminta izin untuk menguburkan ayahnya? Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat ke ayat yang sebelumnya, Yesus hendak mengatakan bahwa mengikut dirinya adalah hal yang sulit, hal yang tidak mudah. Mendengar hal itu, si murid ini langsung meminta izin. "Tuhan, bolehkah aku menguburkan ayahku terlebih dahulu?" Mungkinkah sebenarnya jika yang dikatakan murid ini merupakan salah satu alasan
yang digunakan untuk menunda supaya dia bisa mengikut Yesus. Mengikut Yesusnya tuh nanti, bukan sekarang. Jadi seorang murid ini ingin memberikan alasan. Aku mau mengikut Tuhan, tapi nanti tunggu aku menguburkan ayahku dulu. Maksudnya adalah, nanti Tuhan, tunggu ayahku meninggal dulu, baru aku mau mengikut Engkau. Makanya, respons Yesus tampaknya tidak mengizinkan murid itu untuk menguburkan ayahnya. Melainkan, Yesus menginginkan supaya murid itu segera mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah memiliki niat baik, namun seringkali kita menunda niat baik yang sudah kita miliki. Misalkan dalam pelayanan di gereja, aku mau jadi penatua, tapi nanti tunggu aku pensiun. Aku mau jadi guru sekolah minggu, tapi nanti tunggu aku lulus kuliah. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, aku mau mulai diet, aku mau mulai hidup sehat, tapi nanti tunggu tahun depan. Mungkin seringkali kita menunda-nunda niat baik yang sudah kita miliki. Sebetulnya hal itu bisa jadi adalah hal yang merugikan. Karena semakin kita menunda, maka niat baik yang kita miliki di awal itu bisa jadi luntur, pudar, dan akhirnya hilang. Mungkin ketika ditagih, ayo udah pensiun, katanya mau jadi penatua. Oh, aku udah gak punya tenaga, aku udah gak kuat. Mungkin ketika ditagih, ayo udah lulus kuliah, katanya mau jadi guru sekolah minggu. Aduh, aku sibuk kerja. Mungkin ketika diingatkan, ayo katanya mau hidup sehat, ini udah tahun baru loh. Alah, bulan depan aja, sekarang masih Januari. Hal-hal tersebut mungkin sering kita alami, sering kita lakukan. Kita sering menunda, kita sering memiliki alasan ini, itu, anu, untuk menjadikan hal itu sebagai penundaan terhadap niat baik kita. Hari ini kita diingatkan untuk segera melakukan niat baik, bukan hanya memiliki niat itu, melainkan segera melakukannya. Seperti yang Yesus katakan kepada murid tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Terima kasih atas firman yang boleh mengingatkan kami, sehingga kami boleh diajar untuk segera melakukan niat baik yang kami miliki. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami memiliki semangat, agar kami memiliki kesadaran yang besar, sehingga kami dapat segera untuk melaksanakan niat baik yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.